Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, kali ini kita bahas mengenai bagaimana cara membersihkan energi negatif pada diri nggih. Monggo disimak dulur, barangkali ini bisa bermanfaat dan bisa panjenengan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, ada cara kuno yang mengikuti cara leluhur dahulu, nggih, sesepuh kita dahulu, yang mana kebiasaan ini dilakukan untuk membersihkan energi negatif pada diri. Tentunya setiap orang itu kadang tidak menyadari bahwa di dalam dirinya itu ada energi-energi negatif yang seharusnya bisa dihilangkan dengan cara mudah, tetapi tidak semua orang tahu, nggih. Nah, energi negatif pada diri yang saya sampaikan ini adalah tercipta oleh diri sendiri. Artinya kita yang menciptakan. Jadi bukan dari pihak luar nggih. Contohnya adalah dari rasa kecemasan, kekhawatiran, berprasangka buruk, berpikiran buruk, dan sesuatu yang membuat kita terganggu pikiran kita nggih. Nah, ini bisa menjadikan energi negatif pada diri kita. Mungkin tidak semua orang tahu bahwa hal itu bisa memunculkan energi negatif, karena tidak semua orang bisa merasakannya. Tahu-tahu nanti munculnya berupa penyakit nggih. Nah, menurut apa yang dilakukan para sesepuh dahulu, ini bisa panjenengan praktekkan nggih dengan cara dibiasakan, karena ternyata ini terbukti ampuh untuk menghilangkan atau membersihkan energi-energi negatif pada diri. Bahkan energi negatif yang dari luar masuk ke dalam tubuh pun juga bisa dinetralisir dengan cara berikut ini. Cara yang pertama dulur adalah dengan delamak. Delamak bahasa modernnya itu grounding ya, atau disebut dengan berjalan tanpa alas kaki. Nah, jadi kalau panjenengan ningali atau melihat para orang tua yang suka jalan tanpa alas kaki nggih, di tanah kemudian atau di kerikil-kerikil, sebenarnya itu adalah cara untuk membersihkan energi negatif nggih. Kadang orang yang merasakan kesemutan nggih, kemudian punya asam urat, punya kolesterol. Nah, itu biasanya kan dilakukan terapi dengan berjalan kaki nggih, tanpa alas kaki, atau orang yang memiliki riwayat gejala stroke nggih. Nah, ternyata ini tidak lain adalah membuang atau membersihkan energi negatif. Jika dilakukan secara terus-terusan bertahap, maka yang ada adalah ternyata ini bisa melancarkan peredaran darah. Nah, secara tidak langsung apa yang menjadi keluhan panjenengan itu bisa diminimalisir. Yang kedua, sepele tapi manfaatnya gede, yaitu DD. DD adalah melihat dan berjemur di bawah matahari. Tentunya ini untuk yang pagi sekali nggih, di mana belum begitu silau di mata nggih. Kenapa harus demikian? Karena dulur, sesekali ketika mata kita melihat cahaya matahari yang masih baru terbit, itu pengaruhnya besar loh dulur terhadap spiritual kita. Nah, panjenengan kalau melihat orang-orang yang sakit kayak kena flu, batuk, pilek, terus lumpuh, stroke, mereka kan sering dijemur untuk mendapatkan vitamin D. Dan anak yang masih bayi kalau sakit, panjenengan lek gadah bayi di bawah 6 bulan kalau sakit itu tidak perlu diminumi obat. Kalau hanya batuk grog-grog suarane kayak yang sulit nafas gitu, cukup dijemur pada pagi hari. Ini sangat efektif dan baik sekali untuk daya tahan tubuhnya. Jadi cukup dengan memberi ASI dan juga DD di pagi hari. Tidak hanya itu dulur, ternyata ini mampu membersihkan energi-energi negatif
negatif yang ada pada tubuh. Sinar matahari itu langsung dulur anugerah Tuhan yang langsung turun ke bumi yang bisa kita nikmati tanpa penghalang. Filosofinya adalah sumber kehidupan yang menyinari dunia, begitupun juga dengan spiritual kita. Kemudian yang ketiga adalah nyawiji karo alam, artinya menyatu dengan alam. Dulur, dunia spiritual itu tidak terlepas dari yang namanya menyatu dengan alam. Begitupun juga dengan membersihkan energi-energi negatif yang ada pada diri kita. Itu bisa dilakukan dengan cara menyatu dengan alam. Contohnya ke pantai, ke gunung, lihat sungai, hanya duduk-duduk melihat pepohonan yang rindang. Secara tidak langsung, energi dari alam itu bisa membersihkan apa yang ada di dalam diri kita. Contohnya adalah ketika panjenengan suntuk, banyak masalah, stres, pelampiasan tidak ada, bercerita pun saya rasa kurang efektif, apalagi bagi seorang introvert. Maka apa yang dilakukan? Menyendiri adalah solusi. Tetapi dengan menyendiri itu pun kadang tidak menyelesaikan masalah. Berbeda ketika berada di suatu tempat tertentu, di alam yang bebas, pantai contohnya, hanya bermain pasir, kemudian mengumpulkan batu karang kecil, yang mana hal itu sepele sekali, tetapi ternyata bisa menggugah apa yang ada di dalam hati. Rasanya bisa plong, walaupun tidak menyelesaikan masalahmu, tetapi bisa meminimalisir apa yang Anda rasakan. Rasa cemas, rasa khawatir, rasa susah, sedih, dan ingin menangis itu bisa hilang. Maka bahasa sekarang dinamakan dengan healing. Healingnya adalah ke tempat-tempat yang menyenangkan atau tempat-tempat yang membuat kita tenang, seperti menyatu dengan alam. Kemudian cara yang keempat adalah dengan cara meditasi. Meditasi ini bisa dilakukan pada pagi hari dan juga malam hari menjelang akan tidur. Tergantung bagaimana panjenengan bisa melakukan dengan rileks dan nyaman, karena kalau meditasi itu dipaksakan tidak bisa rileks, tidak bisa nyaman, yang ada adalah hanya ketegangan, Jadi usahakan lakukan dengan rileks dan nyaman, supaya beban-beban yang ada pada diri panjenengan itu luntur, hilang, dan juga energi negatif yang ada pada diri itu bisa terkikis, Karena energi negatif itu tidak hanya dari luar, tetapi bisa kita sendiri yang menciptakan melalui prasangka-prasangka itu tadi. Dan yang kelima, luangkan waktu untuk memperhatikan aliran nafas. Apa maksudnya Mbak Fitka? Tarik dan lepasnya, apakah Anda bisa merasakan? Adakah makna yang bisa Anda rasa? Rasa apa? Rasa bahagia, rasa syukur, rasa lega. Apakah pernah panjenengan memikirkan itu? Contoh dulur, tarikan nafas. Ketika Anda menarik nafas, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda rasakan? Kemudian ketika Anda membuang nafas, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda pikirkan? Jika panjenengan bisa merasakan tarikan nafas ini, rasa senang, ketika dikeluarkan rasa lega, berarti panjenengan sudah bisa mengenali rasa sejati pada diri Anda sendiri. Terlihat sepele, tetapi rasa syukur yang panjenengan tanamkan ketika Anda menarik dan melepaskannya itu terbukti sangat efektif bisa membuang energi negatif. Sejatinya dulur, bahagia adalah hakikat dari rasa syukur. Jadi lek panjenengan sudah bisa merasakan itu, berarti panjenengan sudah berhasil membersihkan energi-energi negatif yang ada pada diri.
Sebenarnya dulur, banyak cara dalam membersihkan energi negatif yang ada pada diri manusia. Kalau panjenengan menanyakan hal itu pada dokter, maka panjenengan akan diresepkan vitamin-vitamin yang bisa membuat panjenengan tubuhnya bersih nggih, saraf-sarafnya, aliran darahnya nggih. Tetapi ketika panjenengan menanyakan pada pemuka agama, maka panjenengan akan diajarkan doa-doa untuk membersihkan energi negatif pada diri. Tetapi ketika panjenengan menanyakan hal itu pada diri Anda sendiri, maka Anda akan lebih tahu apa yang mesti Anda lakukan untuk membersihkan itu. Maka dari itu saya sering sekali menyampaikan bahwa mengenali diri sendiri itu sangat penting. Tujuannya adalah untuk bisa mengontrol diri sendiri tanpa terkontrol oleh siapapun. Jadi dulur, jika panjenengan melakukan cara-cara yang seperti saya sampaikan ini, maka harus dilakukan secara rutin nggih. Karena tidak bisa membersihkan energi negatif itu hanya dilakukan sekali dua kali nggih. Semuanya itu butuh proses, semuanya butuh pembiasaan, dan hasil itu didapatkan dari proses yang dilakukan secara rutin. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila penjelasan saya ini mungkin ada yang kurang. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.